Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu paginya. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita akan mulai kembali setelah kemarin kita jeda ya, beberapa pertemuan karena ada puasa, kemudian ada Idul Fitri. Alhamdulillah kita bisa kembali mengkaji dan kita akan melanjutkan lagi tentang pembahasan fikih. Seingat saya kemarin masih bahas tentang masalah rukun-rukun sholat, terakhir sampai pada pasal masalah sujud ya Pak. Masih ingat? Masih mandan. Alhamdulillah masih ingat. Ini suara yang G itu cuma beberapa, yang lain berarti ingat, nggak ingat ya? Nggak ingat, nggak apa. Ya, makanya manusia dalam bahasa Arab itu istilahnya al-insan ya. Manusia dalam bahasa Arab kosakatanya disebut al-insan. Al-insan itu berakar dari kata nasiya. Nasiya itu artinya lupa. Ya memang fitrah manusia, kullu bani Adam khata' wa nisyan. Banyak lupa, banyak salah ya. Makanya harus terus kita perbaharui. Kemarin sudah dibahas, selesai, nanti berapa pertemuan lagi kalau udah tuntas kita ulangi lagi, di refresh. Nah, untuk melengkapi rukun yang ke-9 ini, yaitu as-sujud wa tuma'ninatu fis sujud, saya akan sertakan beberapa pembahasan yang lain. Kemarin kalau tidak keliru adalah tentang posisi sujud ya. Di mana sujud itu harus ditopang di atas 7 anggota sujud. Kemudian dijelaskan, disebutkan hadis-hadisnya, posisi kakinya bagaimana, posisi tangannya bagaimana, posisi sikunya bagaimana. Alhamdulillah itu sudah disampaikan dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan petunjuknya kepada kita agar kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan hadis-hadis tersebut. Selanjutnya kita akan sampaikan beberapa hadis yang terkait masih masalah sujud, yaitu tentang bacaan-bacaan sujud. Nah, sebelum masuk kepada bacaan-bacaan tersebut, kita sebutkan satu hadis tentang keutamaan sujud ya. Keutamaan sujud disebutkan di dalam sebuah riwayat, yaitu riwayat At-Tirmidzi ya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian riwayat yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama saya bacakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar, jika Allah hendak memberikan rahmat kepada penduduk neraka, penghuni neraka, amarallahul malaikata an yukhriju man ya'budullaha, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat untuk memilah-milih
di antara penghuni neraka yang mana mereka dulu ketika di dunia masih menyembah Allah. Karena hamba-hamba Allah itu kan bermacam-macam. Ada yang menyembah, ada yang tidak menyembahnya. Nah, di antara yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Maka ketika Allah ingin memberikan rahmat itu, maka harus kita pahami dalam sebuah hadis bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat. Yang satu rahmat itu Allah turunkan ke dunia ini, yang dengan satu rahmat itu seekor induk binatang buas itu bisa menyayangi anak-anaknya, tidak dimangsa. Ya. Dan Allah itu menahan 99 rahmat itu untuk Allah berikan kepada hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Luar biasa ya, Masya Allah. Nah, di antara di sini yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan rahmat itu di akhirat, yaitu ketika Allah hendak memberikan rahmat tersebut, Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan di antara hamba-hamba Allah yang sudah masuk ke dalam neraka, dipilah-pilih mana di antara mereka yang dulu menyembah Allah. Fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi atharis sujudi. Maka kemudian malaikat yang diperintahkan dia turun ke dalam neraka. Kemudian hendak mengeluarkan mereka. Nah, bagaimana cara memilah-milihnya, Pak? Gitu ya. Kalau di dunia kan kita punya kartu identitas, KTP. Kalau organisasi KTA, kartu tanda anggota gitu. Bapak dari mana gitu kan? Atau kepolisian misalkan dia juga punya identitasnya. Sekolah mahasiswa juga punya identitasnya. Maka nanti ketika wallahu a'lam ya, manusia berapa yang Allah ciptakan? Sekarang aja hampir sekitar 6 miliar yang hidup di muka bumi ini. Kalau dari sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang Allah ciptakan, mungkin 1 triliun lebih atau wallahu a'lam berapa jumlahnya, yang jelas banyak sekali. Maka bagaimana malaikat memilah-milih ini? Maka wa ya'rifunahum bi atharis sujudi. Malaikat akan mengetahui di antara penghuni neraka yang diperintahkan oleh Allah untuk dikeluarkan dari neraka itu, yaitu mengetahui mereka dari atharus sujud, bekas sujud. Gitu, Pak. Ya, bekas sujud. Dan Allah itu sudah berjanji wa harramallahu 'alan nari an ta'kula atharus sujudi. Allah mengharamkan kepada api neraka untuk memakan menyantap bekas sujud. Sujud kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Sujud kepada Allah. Maka kemudian fayukhrijuna minan nari, hamba-hamba Allah yang demikian yang masih ada bekas sujudnya yang dikenali oleh malaikat, kemudian dikeluarkan oleh para malaikat dari api neraka. Faqul ibnu adam ta'kuluhun naru illa atharus sujud. Maka semua anak Adam, semua manusia akan tersantap, akan menjadi makanan, menjadi santapan api neraka ya, yang masuk neraka, illa atharus sujudi, kecuali bekas sujud. Jadi ini diantara keutamaan sujud, sehingga memotivasi kita jangan sampai sholat fardu itu ditinggalkan. Jangan sampai ada di antara kita menggampangkan, menyepelekan masalah sholat. Luar biasa sekali ini keutamaannya. Nah, kemudian beralih kepada bacaan-bacaan sujud. Nah, terkait bacaan-bacaan sujud, kita korelasikan dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalau tidak keliru di masalah ruku disebutkan. Hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, yanha an qiraatil Qur'ani fir ruku'i was sujud. Jadi kemarin tentang pembahasan ruku kita sekilas saja. Ruku itu bagian dari rukun. Kemudian detailnya nanti belum disampaikan ya. Karena biasanya pembahasan ruku dan sujud itu satu ini ya, sering hadis-hadisnya itu bergandengan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari membaca Al-Quran ketika ruku maupun sujud. Tentunya ini bagi yang punya hafalan Quran. Hafalan Quran. Nah, saking semangatnya orang punya hafalan, mungkin ya asbabul wurudnya di sini orang pengen baca Al-Quran sebagai bentuk ibadah di dalam ruku, dalam sujud, mungkin itu terjadi, maka kemudian muncullah larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku maupun sujud. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan." Ketahuilah, sesungguhnya aku, kata beliau, dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran dalam posisi ruku maupun sujud. Fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi Rabba azza wa jalla. Adapun ketika ruku hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujudu, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'ai, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa memohon kepada Allah. Faqamina an yustajabu lakum, karena posisi itu adalah posisi yang sangat layak untuk diijabah, untuk dijawab doanya oleh Allah untuk kalian. Sehingga di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi seorang hamba terhadap Rabbnya yang paling dekat itu adalah ketika sujud. Fa'aktsirud du'a fihi, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Nah, ini perintah Nabi, Pak. Perintah Nabi untuk memperbanyak doa ketika sujud. Tadi di dalam dua hadis tersebut ada larangan dari Nabi SAW untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Alasannya apa? Nah, alasannya yang pertama saya sebutkan kalam dari ulama, yaitu di dalam Al-Fatawa Al-Kubra, pendapatnya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa fin nahyihi sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'ani fir ruku' was sujud dalilun ala anna al-Qur'ana asraful kalam. Bahwa larangan beliau sallallahu alaihi wasallam dari membaca Al-Qur'an ketika ruku maupun sujud ini adalah dalil petunjuk yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam yang paling mulia. Kalam yang paling mulia. Manusia berbicara. Allah menciptakan makhluk yang lain. Binatang juga berbicara. Ada komunikasi. Allah subhanahu wa ta'ala juga berbicara. Yaliku billahi bijalalihi wa azamatihi, di mana berbicaranya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Nah, dari sekian itu semua maka menunjukkan bahwa ketika ada larangan untuk membaca Al-Quran ketika ruku maupun sujud, menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah asraful kalam, kalam yang paling mulia, ucapan yang paling agung, yang paling mulia. Alasannya di mana? Yaitu ya, wa halatur ruku was sujud dhillun wa inkhifadun minal abdi. Kenapa? Karena posisi ruku dan posisi sujud itu adalah posisi yang menunjukkan kehinaan dan kerendahan. Ya, Pak.
Jadi orang ketika ini dalam logika manusia saja, dalam rasa manusia, ketika ada orang nunduk-nunduk menunjukkan dia lebih rendah. Ada orang sujud di hadapannya lebih rendah. Maka posisi ruku maupun sujud itu adalah satu kondisi, satu posisi yang menunjukkan kehinaan dan kerendahan. Faminal adab, maka di antara adab man'u kalamillahi alla yuqra fi hataini halataini. Sehingga di antara adab itu, karena Al-Quran itu adalah kalamullah dan itu adalah kalam yang paling mulia, maka dilarang untuk dibaca ketika dalam posisi yang rendah, yang hina itu, supaya tetap terjaga, supaya tetap teragungkan. Maka ada larangan tidak boleh membaca Al-Quran baik ketika ruku maupun sujud. Nah, ini diperjelas lagi oleh Al-Imam Al-Ali Al-Mala Al-Qari di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarf Mishkatul Masabi, ya. Beliau mengatakan bahwa kenapa ketika ruku dan sujud itu tidak boleh membaca Al-Quran, yaitu karena dua kondisi ini adalah dhillun, ya. Ini menunjukkan posisi yang hina, yang rendah. Wa yunasibuhuma ad-du'a wa tasbih. Maka yang layak di situ adalah membaca doa ataupun mensucikan Allah, membaca tasbih. Wa nahyu an qiraatil Qur'ani fihima ta'dhiman lil Qur'an. Ini kata beliau, ya. Jadi larangan untuk membaca Al-Quran di dalamnya itu adalah sebagai bentuk mengagungkan Al-Quran. Mengagungkan Al-Quran. Bayangkan, secara kalam, ya, secara kalam bacaan diagungkan. Petunjuk dari beliau SAW. Untuk membacanya saja tidak boleh dalam keadaan ruku maupun sujud. Karena kondisi ruku sujud itu adalah kondisi yang hina. Posisi yang hina seorang hamba. Tidak layak itu. Maka yang paling layak adalah ketika seseorang berdiri untuk membaca Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk mengagungkan Al-Quran adalah mengagungkan mushaf, ya, yang tertulis di dalamnya ayat-ayat Al-Quran itu. Maka tidak boleh ditaruh kalau kita punya lemari, di situ ada buku-buku, atau misalkan ya bukan buku-buku, kita hanya punya mushaf, nggak punya buku-buku misalkan, maka jangan sampai Quran itu ditaruh di bawah, rak paling bawah. Atau kemudian Al-Quran ditumpuk di atasnya nih, misalkan Al-Quran habis baca, di atasnya taruh handphone. Nah itu jangan, tidak boleh. Handphone, semua apa saja. Di antara bentuk ta'ziman lil Quran, maka letakkan yang paling atas. Paling atas. Ya, jangan sampai kita meletakkan sesuatu di atasnya selain Al-Quran, karena itu yang paling agung, yang paling tinggi. Baik. Nah, karena tidak boleh ya di dalamnya itu membaca Al-Quran baik ketika ruku maupun sujud, maka Nabi SAW mengatakan wa ammar ruku fa'adhimu fihi rabb. Ketika ruku agungkan Allah. Wa amma sujud fa'aksiru fihi du'a. Ketika sujud perbanyaklah doa. Sehingga riwayat-riwayat dari Nabi SAW ketika ruku maupun sujud isinya adalah kalau tidak mensucikan Allah, memuji Allah, maka isinya adalah doa. Yang pertama, saya bacakan di antara zikir-zikir yang dibaca ketika sujud. Mungkin selama ini kan kita taunya hanya subhana rabbiyal a'la. Kalau ketika itu sujud ya, ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu aja ya Pak. Nah, kalau ada yang lain bacanya, oh masa apa sih? Maka ini pentingnya kita membaca, pentingnya kita mengaji, kita menelaah, oh ternyata ada bacaan-bacaan lain. Ya. Yang pertama, hadis yang pertama, karena hadisnya panjang kalau tidak keliru ya. Ya, saya tuliskan di sini karena panjang, nggak cukup di sini. Riwayat Imam Muslim, yaitu bacaan yang pertama, karena ini yang sering dipakai dan itu mudah dan itu enak untuk dihafal, yaitu riwayat bahwa ketika sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la thalatha marratin, 3 kali, ya. Subhana rabbiyal a'la thalatha marratin, 3 kali.
Artinya adalah maha suci Robku yang maha tinggi. Subhana, maha suci Rabbi, Robku al-a'la yang maha tinggi. Riwayat Imam Muslim di sini disebutkan an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah. Qala, beliau menceritakan, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faftatahal Baqarata. Lalu kemudian setelah Al-Fatihah beliau memulai membaca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim gitu. Dzalikal kitabu la raiba fihi dan seterusnya. Faqultu, kemudian dalam hatiku, karena ini kalau kita patokannya pakai mushaf, ini 1 lembar masih lewat, 2 lembar masih lewat gitu ya, 3 lembar masih lewat. Dalam hatiku faqultu gitu kata Hudzaifah, yarka'u 'indal mi'ah. Kayaknya ayat yang ke-100 ini baru ruku nih, gitu kan. 100 ayat Pak, surat Al-Baqarah loh, ya. Ada enggak di sini? Enggak ada ya. Itu kira-kira sudah setengah juz lebih ya. Itu masih berdiri, Pak. Nah, tsumma madha. Kemarin yang Ramadan kira-kira yang paling panjang jenengan jadi makmum surat apa, Pak? Hah? Wailul. Al-Humazah paling panjang itu ya. Paling panjang ya. Oh, ada yang baca Al-A'la kita temen lagi. Sahabat Nabi pun pernah. Artinya dalam hati seperti itu. Ini kok panjang banget itu. Tapi yang dikeluhkan surat Al-Baqarah, bukan surat Al-Humazah, bukan surat At-Takwir, bukan Al-Baqarah. Nah, dia kayaknya ini ayat ke-100 ini baru rukuk nih Nabi. Tsumma madha. Setelah ayat 100 berarti kan hafal ya. Hudzaifah hafal karena ini ayat 100 ya. Jadi hafal nomornya. Ayat 100 nih. Tsumma madha. Ternyata setelah ayat 100 Nabi lanjut bacanya. Faqultu yusolli biha fi raq'atin. Kayaknya nih 100 lagi nambah ini ya. 100 lagi nambah. Famadha, setelah ayat 200 lanjut lagi Nabi. Faqultu yarka'u biha. Kayaknya 1 surat Al-Baqarah baru rukuk nih Nabi ya. Tsumma ftatahan nisaa faqara'aha. Kemudian setelah surat Al-Baqarah selesai ya, dia mengatakan kayaknya ini rukuk nih. Ternyata madha, Nabi melanjutkan bacaannya, yaitu dengan membaca surat An-Nisa. Membaca surat An-Nisa, mulai baca surat An-Nisa. So, ternyata selesai surat An-Nisa. Kalau kita gimana, Pak? Ngomong kabur. Jenengan lo sih ngomong kabur ya. Enggak pegangan tiang kayak atau tongkat gitu ya. Setelah surat An-Nisa selesai, summaftataha ala Imran. Mulai baca surat Al-Imran. Faqara'aha, dan beliau baca sampai selesai. Dan yaqra'u mutarassilan, dan beliau ketika membacanya mutarassilan dengan perlahan-lahan. Tidak ngebut. Enggak ngebut, Pak. Perlahan-lahan, tajwidnya ininya luar biasa. Wa idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Ketika beliau melewati ayat-ayat yang memuji Allah, maka beliau berhenti membaca subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Ketika beliau melewati ayat-ayat yang di situ ada anjuran atau isinya permohonan, permintaan, maka beliau berhenti kemudian berdoa meminta kepada Allah. Ya. Wa idza marra bita'awudzin ta'awwadha. Ketika beliau melewati ayat-ayat yang berisikan perlindungan, maka beliau berlindung kepada Allah. Tsumma raqa'a, kemudian beliau baru ruku. Berarti Al-Baqarah, Ali An-Nisa, Ali Imran 5 juz ya. 5 juz lebih. Mau 6 juz, 5 juz, Pak. Dalam 1 rakaat, berarti 1 berdiri ya. 1 berdiri. Dibaca isinya, bukan nama suratnya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Enggak, Pak, gitu. Isinya betul-betul isinya. Kemudian tsumma raka'a, ruku', faja'ala yaqul. Nah, di sini.
ketika beliau ruku, beliau hanya membaca subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah, Rabb yang maha agung. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Ya. Kalau 1 juz rata-rata kurang lebih 1 jam lah Pak, kalau pelan-pelan ya. Berarti kalau 5 juz 5 jam, berdiri 5 jam. Rasanya kakinya hilang Pak. Bener loh, semutan nih. Kalau sudah semutan rasanya hilang kaki, udah nggak kerasa. Baal gitu ya. Tapi ketika ruku, Nabi rukunya nahwan min qiyamihi. Lamanya ruku mirip seperti lamanya berdiri. Ya, kalau rukunya berdirinya tadi bacaan Qur'annya 5 jam, berarti rukunya 4 jam, kurang lebih lah, sebagai gambaran aja pendekatan itu. 4 jam udah 9 jam ya. Nah, ketika ruku hanya membaca subhana rabbiyal azimi, maka di sini disebutkan wa kana ahyanan yukarriruha aktsar min dzalik. Jadi Nabi membaca subhana rabbiyal azimi itu diulang-ulang terus. Jadi bukan hanya sekedar 3, ada berdasarkan hadis ini membacanya subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi gitu Pak. 4 jam baca itu ya. Bayangkan. Tsumma qala, kemudian beliau setelah selesai ruku, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Maha suci, sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar hamba-hambanya yang memujinya. Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami, engkaulah yang memiliki segala pujian. Tsumma qama, ketika i'tidal beliau berdiri, tawilan qariban mimma raka'a, yang lama berdirinya ketika i'tidal itu mirip ketika ruku. Berarti di bawahnya ruku. Ya kurang lebih 3 jam. I'tidalnya 3 jam. Tsumma sajada, kemudian setelah itu beliau sujud, faqala, ketika sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la, membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku, zat yang maha tinggi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, dan sujudnya itu lamanya mirip seperti berdirinya. 4 jam lagi kurang lebih. Itu baru 1 rakaat. Wallah ya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Satu salat saja Nabi SAW, maka wajar jika disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini salat malam ya, salat malam. Kata Aisyah, karena Aisyah kan yang satu kamar sama beliau, ketika mengatakan bahwa kakinya itu hatta tatafattara qadamahu, sampai kakinya itu bengkak-bengkak, pecah-pecah gitu ya, saking lamanya berdiri itu. Ya, saking lamanya berdiri. Jadi kita belum apa-apanya, secuil seupilnya belum ya. Jauh sekali. Inilah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu riwayat yang pertama, subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau dibaca lebih dari 3 kali. Artinya kalau kita mau ketika sujud, nah kalau menurut ilmu medis itu kan, ketika seorang sujud, maka darah itu akan mengalir ke dalam otak, memutar. Darah itu membawa oksigen, maka otak itu akan semakin bersih, segar. Ketika orang sujudnya lama, maka ketika bangun dia akan segar, sehat, karena otaknya bersih, terisikan oksigen yang banyak gitu kan. Jadi kalau sering pusing, ya hikmahnya itu kalau sujud jangan cepet-cepet, ya, biar nggak berhenti gitu. Baru pluk, darahnya belum turun udah balik lagi. Nah, oksigen belum nyampe ini. Kalau menurut ilmu medis, ya, itu kan hikmahnya. Setelah diteliti, karena banyak profesor-profesor yang kemudian yang awalnya dia bukan orang Islam, kemudian ketika meneliti kebenaran itu terjadi dan mereka kemudian akhirnya masuk Islam. Kemudian yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada tambahan wa bihamdi, yaitu hadis yang diriwayatkan ini oleh siapa ya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah ibn Amir, riwayat Imam Abu Dawud. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqa'a, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, qala subhana rabbiyal azimi wa bihamdi thalathan. Nabi ketika ruku membaca subhana rabbiyal azimi, maha suci Rabbku, zat yang maha agung,
wa bihamdihi, dan kami memujinya salatan 3 kali. 3 kali. Ya, ini kan jadi beberapa lafaz bacaan ruku dan sujud biasanya disertakan dalam satu hadis biasanya. Wa idza sajada, dan ketika beliau sujud qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salatan, maha suci Rabbku zat yang maha tinggi dan kami memujinya. 3 kali dibaca. Kemudian yang ketiga, jadi sudah ada 2, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian yang ketiga, subuhun qudus rabbul malaikatu warruh, yaitu riwayat an Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fir ruku'ihi wa sujudihi. Ketika ruku dan sujud beliau membaca subuhun, maha suci Allah, kudusun zat yang pemberi berkat, rabbul malaikatu warruh, Rabb Tuhannya para malaikat dan ruh. Ya, ruh. Mungkin malaikat Jibril yang dimaksud ruh di sini ya. Jadi yang ketiga kita baca subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Ini masih pujian-pujian. Pujian. Wa amar ruku fa'adhimu fihi rabb wa amma sujud fa'aksiru fihi du'a. Kemudian yang keempat yaitu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan adalah Aisyah. Padahal beliau paling muda ini. Ya. Annaha qalat, di mana Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Ketika beliau ruku dan sujud maka beliau memperbanyak. Artinya memperbanyak berarti tidak dibatasi jumlahnya. Yang namanya banyak berarti lebih dari 2. 1 namanya tunggal, 2 namanya ganda. Lebih dari 2 berarti banyak. Dan di sini yukthiru, memperbanyak, tidak ada batasnya di sini, tidak disebutkan berapa jumlahnya oleh Aisyah. Yaitu Nabi memperbanyak membaca ketika ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan kami memujimu, Allahumma gfirli, ampunilah kami ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Jadi isinya pujian kepada Allah, mensucikan Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa itu adalah sebagai bentuk takwil ya, atau pengamalan dari Al-Qur'an ya, karena di dalam hadis yang lain disebutkan yaitu wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalul Qur'an. Karena itu beliau mengamalkan Al-Qur'an, yata'awwal, mentakwil atau menjabarkan isi dari Al-Qur'an. Dan itu sama beliau diaplikasikan ketika ruku maupun sujud. Ayat apa yang dimaksud? Yaitu di dalam surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka sucikanlah dan pujilah Rabbmu dan memohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah zat yang maha menerima taubat. Fasabbih bihamdika, sabbih mensucikan, bihamdika memuji. Maka di situ bacaannya adalah subhanakallahumma rabbana, ya, subhanaka berarti tasbihnya. Kemudian wa bihamdika adalah pujiannya. Wa bihamdi rabbika, ya, itu pujiannya. Kemudian Allahumma gfirli itulah penerjemahan ataupun penjabaran dari firman Allah wastaghfirhu, dan memohon ampunlah kepadanya, beristighfarlah kepadanya. Ini yang keempat, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian yang kelima yaitu riwayat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu kana idza qama ila sholati, hadis yang panjang ya, menjelaskan tentang bacaan ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, tentang iftitah itu. Kemudian sampai kepada bacaan sujud, wa idza sajada, ya, apabila beliau sujud, qala, beliau membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu
walaka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini sebagian mirip kayak bacaan sujud apa? Tilawah. Ya. Di situ penggalannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika sujudnya, ya Allah, laka sajadtu, kepadamu aku sujud, wa bika amantu, aku beriman kepadamu, wa laka aslamtu, dan aku berserah diri kepadamu, wa anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Sajada wajhi, wajahku sujud kepadamu, lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, ya, kepada zat yang telah menciptakan dan membentuknya, membentuk wajahku. Fa ahsana suwarahu, dan memperbagus pembentukannya. Wa saqqa sam'ahu wa basarahu, dan menjadikan bisa mendengar dan melihat. Maha suci Allah, fatabarakallah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, nah berarti ini kan masih pujian ya. Yang sudah ada isi doa itu yang keempat tadi, yang ada tambahan Allahumma firli, itu ada isi doanya. Kemudian yang keenam, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ini riwayat Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudihi, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ketika sujudnya. Allahumma ighfirli dzambi kullahu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku semuanya. Wa diqqahu wa jillahu, yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Wa awwalahu wa akhirahu, yang pertama maupun yang akan datang, yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang dilakukan dengan terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ini murni isinya doa, permohonan kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ya, riwayat Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Hadisnya dhaif, tapi ada syahidnya, ada penguat-penguat hadis-hadis yang lain, sehingga derajatnya naik menjadi hasan. Yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudihi idza sajada, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud maka beliau membaca sajada laka sawadi wa khayali. Mandan angel lagi Pak, mandan susah. Yang bikin mandan angel, mandan susah kenapa Pak? Hah? Orang biasa ya. Karena memang enggak biasa ya. Mandan angel lagi. Ya. Sawadi, ya. Jadi bentuk apa, perawakanku sujud kepadamu, wa khayali, dan khayalanku sujud kepadamu, wa amana bika fuadi, hatiku beriman kepadamu, abu bi nikmatika alayya, aku mengakui nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku, hadhihi yadi wa ma jannaitu ala nafsi, inilah apa yang aku raih dari engkau, ya, dari engkau ya Allah, itu maksudnya. Ya, ini masih bentuknya pujian, ya, pujian. Kemudian yang kedelapan, hadis riwayat Auf ibn Malik al-Ashja'i. Ini riwayat Abu Dawud, ya, dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqama faqara'a surat al-Baqarah. Kemudian beliau ketika berdiri membaca surat Al-Baqarah. La yamurru bi ayatin rahmah, la yamurru bi ayatir rahmatin, tidaklah beliau melewati ayat yang berisikan rahmat, illa waqafa fasa'ala, kecuali beliau akan diam sejenak, kemudian beliau meminta, berdoa kepada Allah, meminta rahmatnya. Wala yamurru bi ayati adzabin, dan tidaklah beliau membaca satu atau melewati bacaan yang berisikan tentang azab atau siksaan neraka, illa waqafa, kemudian kecuali beliau berhenti, kemudian fata'awwadha, dan meminta perlindungan kepada Allah. Qala, kemudian beliau mengatakan, thumma raqa'a biqadri qiyamihi yaqulu fi ruku'ihi,
Kemudian setelah itu ya, beliau ruku, dan ketika rukunya beliau membaca ini sajadalaka gitu kan. Kemudian ketika rukunya beliau membaca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Subhana dzil jabarutil malakutil wal kibriya wal 'azamati. Maha suci zat yang memiliki kekuasaan, kerajaan, wal kibriya, keagungan, wal 'azamah, kebesaran. Nah, kemudian tsumma qala fi sujudihi mithla dzalik. Kemudian ketika sujudnya pun beliau membaca subhana dzil jabarutil malakuti wal kibriya wal 'azamati. Sama, ruku dan sujudnya bacaannya sama. Tsumma qama faqara'a bi Ali Imran tsumma qara'a suratan. Jadi ayat pertama, rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, kemudian rakaat berikutnya membaca surat Ali Imran. Ini beda sedikit ya, berbeda dengan riwayat yang tadi yang pertama itu Nabi membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat. Nah, ini dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat malam, Kemudian riwayat-riwayat yang lain masih ada 1, 2, 3, 4 ini di sini disebutkan, yaitu bacaan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci engkau ya Allah dan kami memujimu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Itu juga dibaca ketika salat malam. Kemudian riwayat yang lain di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Allahumma ighfir lima asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, aku memohon kepadamu atas dosa-dosa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun yang aku lakukan dengan terang-terangan. Isinya dengan doa. Kemudian yang 11 yaitu riwayat Imam Muslim, ya, Imam Muslim. Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Ini isinya doa, murni doa. Ya Allah, berikanlah di dalam hatiku cahaya, wa fi lisani nura, di dalam lisanku cahaya, waj'al fi sam'i nura, dan berikanlah cahaya di dalam pendengaranku, waj'al fi basari nura, berikanlah cahaya di dalam penglihatanku, waj'al min tahti nura, berikanlah cahaya dari bawahku, waj'al min fawqi nura, dan berikanlah cahaya dari atasku, wa an yamini nura, dari samping kananku, wa an yasari nura, dari samping kiriku, waj'al amami nura, dari depanku, waj'al khalfi nura, dari belakangku juga cahaya, waj'al fi nafsi nura, berikanlah cahaya di dalam jiwaku, wa a'zim li nura, dan besarkanlah cahaya itu untukku, wa man lam yaj'alillahi nuran fama lahu min nur. Karena nanti pada hari kiamat barang siapa seorang hamba, seorang manusia tidak diberikan cahaya oleh Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan cahaya. Nah, ini untuk mendapatkan cahaya itu nanti pada hari kiamat, di antaranya adalah kita memohon kepada Allah, memelas kepada Allah dengan memperbanyak doa ini. Ini mirip doa ketika orang berangkat ke masjid. Orang berangkat ke masjid, di antara doanya Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura min amami nura wa wara'i nura wa yamini nura an shimali nura wa fawqi nura min tahti nura Allahumma ja'alni nura, gitu kan. Ini mirip. Nah, ini dibaca oleh Nabi ketika salat malam. Kemudian yang ke-12, yang terakhir, Allahumma inni, ini riwayat Imam Muslim, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku berlindung dengan maafmu dari murkamu, dari azabmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu darimu. La uhsi thana'an 'alaika, aku tidak menghitung pujian-pujian atasmu. Anta kama athnaita 'ala nafsik, engkau sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu sendiri. Jadi setidaknya kurang lebih di sini ada 12. Ada 12 bacaan ketika kita sujud, ya, ketika sujud. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini satu, bahwa ternyata bacaan-bacaan sujud itu tidak hanya satu, ya. Banyak riwayat. Ini namanya ikhtilaf tanawwu, perbedaan jenis saja. Yang kedua, cara mengamalkannya adalah satu kali kesempatan kita baca ini, kesempatan yang lain baca ini,
Ya, artinya apa? Untuk menghidupkan sunnah Nabi. Kalau kita hanya menghafal mencukupkan satu saja, Subhana rabbiyal a'la, nanti yang lain tidak akan terhidupkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, meskipun hadisnya lemah, tapi maknanya sahih, bahwa beliau SAW mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itu menunjukkan dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan dikumpulkan bersamaku nanti di surga. Nah, di antara menghidupkan sunnah Nabi SAW adalah yaitu kita berusaha untuk menghafal ini semua, kita praktekkan semua. Ya, dalam sholat malam atau dalam satu sholat sujud pertama baca subhana rabbil a'la, sujud yang kedua baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan seterusnya gitu. Artinya kita berusaha untuk mengamalkan supaya ini loh, bacaan sujud itu bermacam-macam. Dengan tujuan niatan kita adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW di antaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara menghidupkan sunnah Nabi SAW dari hadis yang kita dapatkan di sini adalah berusaha untuk menghafal Quran, Pak. Ya, itu sunnah Nabi. Bayangkan Nabi SAW ketika sholatnya baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran dalam satu rakaat. Nah, itu sunnah Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita ingin mengikuti Nabi, maka kita harus termotivasi. Saya harus punya program setidaknya misalkan satu pekan satu ayat. Harus ada itu. Harus ada. Jadi menghidupkan sunnah Nabi, selain misalkan memakmurkan masjid, selain kemudian kita memperbanyak puasa sunnah ataupun yang lainnya, adalah berusaha untuk menghafal Al-Quran semampu kita. Jadi sampai mati, meskipun kita statusnya baru mau menjadi penghafal Quran, ya, belum hafid menghafal, misalkan belum menjadi seorang hafid, seorang penghafal Quran yang sudah mungkin, gak apa-apa. Tapi sampai kita mati bertemu Allah Subhanahu wa taala, status yang kita sandang adalah penghafal Al-Quran. Ya, tapi bukan orang yang mau menghafal Quran, penghafal Quran. Memang kita sudah melakukan itu. Misalkan satu pekan satu ayat. Kalau di masjid ada program hafalan Quran, ikuti. Kalau mungkin malu, misalkannya di rumah sama istrinya, istri sama kita, misalkan sama suaminya, saling bertawun, saling bekerja sama dalam kebaikan. Nah, kemudian di dalam riwayat ini juga kita dapatkan bahwa para ulama menyebutkan ini ikhtilaf tanawu, perbedaan jenis macam saja, ragam saja, maka cara mengamalkan tidak boleh digabungkan. Saking semangatnya buklalen ki abus apal kabeh dalam satu ruku dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhun qudus rabbul malaikati wa ruh Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan seterusnya. Itu enggak boleh menurut para ulama. Kenapa? Karena dari riwayat ini kita dapatkan riwayat Abu Hurairah, riwayat Aisyah, riwayat Ibnu Umar, kemudian yang lainnya Uqbah bin Amir, semuanya dalam kasus yang beda-beda. Nabi ketika sholat malam, Uqbah bin Amir sholat di belakangnya, Hudzaifah sholat di belakangnya, itu kan beda-beda. Nabi hanya baca satu. Artinya cara pengamalannya adalah satu kesempatan kita baca ini, satu kesempatan kita baca ini, semuanya gitu ya. Ini diantara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ya kita bisa menghafalnya, Pak ya. Jadi kalau bisa, monggo silakanlah dihafal. Kita nggak mencukupkan satu saja. Ya tentunya kita ingin mengikuti sunnah Nabi. Ya, mengikuti sunnah Nabi karena ruku itu adalah isinya mengagungkan Allah, sujud itu adalah memperbanyak doa. Perbanyak doa. Ketika sujud, doa apa yang terbaik? Doa yang langsung bersumber dari Rasulullah SAW. Doa apa yang terbaik dalam sujud itu yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu Nabi meminta ampun kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang paling layak kita tunjukkan kepada Allah, permohonan kita kepada Allah untuk kebaikan kita dunia akhirat itu kecuali apa? Kita mohon ampun kepada Allah. Jadi sebanyak-banyaknya kita mohon ampun kepada Allah. Maka kalau dalam sujud ada kesempatan itu, maka selipkan salah satu dalam sujud kita, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, misalkan di situ ada yang allahumma ighfirli ataupun yang lainnya yang tadi allahumma ighfirli gitu kan. Maka itu
adalah satu doa, karena disuruhkan Nabi perbanyaklah doa di dalamnya. Artinya apa yang harus kita minta di situ? Doa apa? Maka prioritaskan yang pertama adalah doa yang bersumber dari Nabi. Itu jangan sampai ditinggal. Kemudian setelah itu baru doa-doa yang lain yang kita butuhkan, nggak masalah. Tapi yang paling utama dan pertama adalah kita prioritaskan doa yang bersumber dari Nabi SAW. Setidaknya satu, menghidupkan sunnahnya. Yang kedua, karena yang bersumber dari Nabi itu adalah al-kalim. Kalim itu adalah satu istilah bahwa apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, yang diamalkan oleh Nabi dalam bentuk doa itu adalah satu ungkapan yang singkat, padat, dan menyeluruh. Ya, makanya ada istilah doa sapu jagat itu, Pak. Karena semua sudah terambil. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat hasanah. Kebaikan di akhirat. Kalau udah kebaikan di dunia semuanya. Badan sehat, ya, keluarga sehat, usaha lancar. Apalagi, Pak? Berkah semuanya. Gitu kan? Kebaikan, semuanya kebaikan gitu. Maka disebut dengan doa sapu jagat. Nah, gitu. Kita mengistilahkan doa sapu jagat, semuanya disapu gitu ya. Hada wallahu alam. Demikian, kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.